Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma Alifatun Najwa dengan NIM 1062000018 dari Fakultas Syariah jurusan atau prodi Hukum Tata Negara, MK Ujian UAS Akidah Akhlak. Baiklah, di sini saya akan membacakan jawaban UAS ujian akidah akhlak. Yang pertama, akhlak dalam Islam memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, akhlak Rabbani dari sisi tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat nanti, bukan hanya menegaskan pada moral yang kondisional dan situasional, akan tetapi akhlak yang benar-benar memiliki nilai yang mutlak. Dan yang kedua, akhlak manusiawi, akhlak yang sejalan dan memenuhi ketentuan fitrah manusia, yakni kerinduan jiwa manusia kepada kebaikan akan terpenuhi dengan mengikuti ajaran akhlak dalam Islam. Yang ketiga, akhlak universal, akhlak yang sesuai dengan kemanusiaan, yang bersifat universal dan mencakup segala aspek hidup manusia, baik yang dimensinya vertikal dan horizontal. Yang keempat, akhlak keseimbangan, akhlak yang berada di tengah antara yang menghayalkan manusia sebagai malaikat yang menitik beratkan pada segi kebaikannya, dan begitupun sebaliknya, yaitu sisi keburukannya yang diumpamakan sebagai binatang. Yang kelima, akhlak realistik, akhlak yang memperhatikan kenyataan hidup manusia meskipun manusia sendiri telah dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Nomor 2, ada beberapa persamaan antara akhlak dan etika, yaitu yang pertama, akhlak dan etika itu mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, akhlak dan etika itu merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat manusia. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak ketika seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Yang ketiga, akhlak dan etika itu seorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Adapun perbedaan antara akhlak dan etika, yaitu yang pertama, berdasarkan tolak ukurnya, akhlak berdasarkan Al-Quran dan hadis, sedangkan etika berdasarkan norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, akhlak bersifat praktis, sedangkan etika bersifat teori. Nomor 3, beberapa ruang lingkup ilmu akhlak. Ruang lingkup ilmu akhlak itu ada 5. Yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya, disertai dengan larangan merusak, membinasakan, dan menganiaya diri baik secara jasmani seperti memotong dan merusak badan, dan secara rohani seperti membiarkan larut dalam kesedihan. Yang kedua, akhlak dalam keluarga meliputi segala sikap dan perilaku dalam keluarga. Contohnya, berbakti kepada orang tua dengan menghormati dan tidak berkata-kata yang menyakiti mereka. Yang ketiga, akhlak dalam masyarakat meliputi sikap kita dalam menjalani kehidupan sosial
menolong sesama, menciptakan masyarakat yang adil yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, akhlak dalam bernegara meliputi kepatuhan terhadap ulil amri selama tidak bermaksiat kepada agama, ikut serta dalam membangun negara dalam bentuk lisan maupun pikiran. Yang kelima, akhlak terhadap agama meliputi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, beribadah kepada Allah, taat kepada Rasul, serta meniru segala tingkah lakunya. Yang keempat, metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina akhlak. Itu ada 10. Yang pertama, mengokohkan keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menanamkan ketakwaan dan memperbanyak zikrullah. Yang ketiga, menanamkan keikhlasan dalam sesama perbuatan. Yang keempat, zuhud dan selalu mengingat akhirat. Yang kelima, mencintai ilmu dan mempelajarinya. Yang keenam, memberikan teladan yang baik dan selalu paling terdepan mempraktikkan akhlak mulia. Yang ketujuh, menanamkan kebebasan dan sikap yang positif. Yang kedelapan, memperhatikan kejiwaan orang yang mau diubah, dan hal ini dilakukan secara keseimbangan. Yang kesembilan, mengikut sertakan orang lain dalam melakukan perubahan dan menyiapkan ahli di bidang tertentu. Yang ke-10, bervariasi dalam cara mengubah, seperti dengan membuat perumpamaan, bercerita, berdiskusi, ataupun hal lainnya agar tidak muncul kebosanan dalam dirinya. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162, surah kelima yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallah azim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Sadaqallah azim. Yang kelima, akikah yang berasal dari kata aqada ya'qudu. Aqdan yang artinya ikatan perjanjian, sangkutan dan kokoh. Menurut terminologi, akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang muslim yang bersumber ajaran Islam, yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat, seperti keyakinan manusia akan adanya sang penciptanya, ketaatan kepadanya, dan menyempurnakan akhlaknya. Akhlak yang berasal dari bahasa Arab yaitu khalaqo, jamaknya akhlaqo, yang artinya tingkah laku, perangai, tabiat, watak, moral atau budi pekerti. Jadi, akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Akikah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan akhlak, yaitu akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan, dan akhlak merupakan segenap perbuatan baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan hidupnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.